Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Halo sahabat peradaban kasih yang terkasih, selamat berjumpa dengan saya dalam renungan harian di channel ini. Inilah suasana pasturan saya. Di kejauhan terdengar sayup-sayup kumandang azan. Pernah saya sampaikan bahwa kumandang azan yang kudengar itu juga mengingatkan aku untuk berdoa sebagai seorang imam, berdoa atas nama gereja dan atas nama umat, bagi gereja dan bagi umat, juga bagi masyarakat. Sahabat yang terkasih, suasana di taman pasturan ini, pohon-pohon seperti biasa, dan saya membiarkan semuanya berjalan secara alamiah. Ya, maka suara cicak, suara burung yang selama ini sering terdengar di channel ini, yaitu bukan burung yang saya pelihara, tetapi burung-burung yang berterbangan secara bebas di kebun, ya, di sekitar pasturan. Kalau pagi itu cukup banyak, ya, nanti malam hari burung hantu, ya, itu juga terdengar bersaut-sautan. Jadi suasana alam itu memang begitu indah, sahabat yang terkasih. Nah, mari kita sekarang fokuskan pada permenungan kita yang bahannya kita ambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 35 sampai 40. Tentu topiknya masih seputar sabda Yesus yang mewahyukan, yang menyatakan jati dirinya sebagai roti hidup. Roti hidup yang diberikan kepada setiap orang yang mau menerima dan percaya kepadanya, tentu saja. Dan roti hidup itulah yang sekarang ini dirayakan oleh umat Kristiani melalui perayaan Ekaristi yang disebut sebagai salah satu dari 7 sakramen, yaitu sakramen Ekaristi. Nah, dalam roti hidup kita berjumpa dengan Yesus. Yesus bersabda, "Inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak beroleh hidup yang kekal." Itu yang disabdakan oleh Yesus, ya, di rumah ibadat di Kapernaum. Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Itu sabda yang luar biasa, sahabat yang terkasih. Yesus mengundang kita untuk percaya kepadanya sebagai sumber keselamatan kita, sebagai roti hidup. Dalam tradisi Yahudi tentu saja yang namanya roti itu kalau di tempat kita sebagai nasi, makanan pokok. Mereka makan roti. Maka kalau Yesus menyatakan jati dirinya sebagai roti hidup, "Akulah roti hidup," ya, itu menjadi jaminan harian kesejahteraan kehidupan kita, orang yang mau percaya kepadanya. Bahkan di dalam Injil dikatakan, "Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal."
supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Luar biasa sahabat yang terkasih, sabda Yesus hari ini meneguhkan setiap pengharapan kita. Pertama, sebagai roti hidup, Yesus memberikan jaminan kesejahteraan. Kesejahteraan jangan dilihat melulu secara materi, kesejahteraan jasmani tentu itu akan mengikutinya. Tetapi yang utama yang dijanjikan oleh Yesus adalah kesejahteraan rohani. Akulah roti hidup. Barang siapa percaya kepadaku akan beroleh hidup yang kekal. Bahkan melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Itulah sebabnya kalau kita merayakan Ekaristi di penghujung menjelang kita menyambut tubuh Kristus sebagai roti hidup dalam sakramen Maha Kudus, imam mengatakan, "Lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya." Lalu kita bersama-sama menjawab, "Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh." Jadi kesejahteraan juga dalam arti kesembuhan. Kesembuhan bukan hanya kesembuhan fisik, meskipun itu juga sering menyertai bagi orang-orang yang sungguh mengimani dan percaya sakit penyakitnya sembuh seketika saat menyambut roti hidup, tubuh Kristus, sakramen Ekaristi. Namun yang terutama adalah kesembuhan rohani, kesembuhan dari segala kelemahan dan dosa dengan menyambut tubuh Kristus, roti hidup. Sahabat yang terkasih, ini yang saya tawarkan sebagai bahan permenungan kita sepanjang hari ini. Semoga bermanfaat dan kita semakin mencintai roti Ekaristi, sakramen Maha Kudus. Kita mencintai roti hidup, kita mencintai Yesus yang menjadi jaminan kesejahteraan dan keselamatan kita. Yang penting adalah percaya. Tetap semangat, tetap bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Maria merestui dengan doa-doanya. Bapak Yusuf menjaga dan melindungi kita juga dengan doa-doanya. Dan mari kita saling mendoakan. Semoga sahabat yang terkasih dimanapun berada, bersama seluruh anggota keluarga, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam